menangis, menjerit, memukul sampai menendang. Beginilah cara Hasbi El Hasik Purnomo atau Abi mengungkapkan kekecewaannya sejak usianya 2 tahun. Dan sekarang di usianya yang 3 tahun, Abi masih tantrum. Tantrum adalah ledakan emosi pada balita saat kebutuhannya tidak terpenuhi. Biasanya diawali dengan merengek, menangis meraung-raung hingga melakukan kekerasan. Dalam sehari, Abi bisa tantrum hingga 5 kali. Kemarahannya makin tinggi saat Gea sang bunda berusaha membatasi Abi menonton TV. Sering kewalahan menghadapi tantrum anaknya, Gea pun memilih mengalah. Ya biasanya kita ikutin aja sih maunya dia, langsung diturutin atau didiemin dulu. Baru kalau dia udah selesai nangisnya, baru ditanyain kenapa gitu, maunya apa gitu. Tantrum adalah fase normal yang dilalui anak usia 2-4 tahun. Di rentang usia ini, anak belum mampu menggunakan kata-kata untuk menyampaikan rasa marah. Bisa juga hanya karena ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Orang tua harus bersabar ketika anak mulai berteriak dan menangis, ungkapkan kemarahan. Jadi ya udah kita sabarin dulu gitu, positif dulu kitanya juga, jadi bisa ngadepin anaknya juga positif gitu. Kalau sudah begini, Gea akan membujuk sang buah hati dan mengalihkan perhatian Abi. Caranya dengan mengajak si kecil beraktivitas di luar rumah. Dan tantangan terberat menghadapi anak tantrum adalah jika si kesayangan mengamuk di depan umum. Tapi kadang biasanya kalau di depan umum, aku langsung turutin sih. lebih milih biar cepet gitu. Kenapa? Jadi nurutin aja daripada nangis kan. Nanti lama gitu, ya udah turutin aja dulu gitu. Jika Gea memilih mengalah, hal berbeda diterapkan Dwi Anissa. Jelang usia 3 tahun, sang putra Ahza Danis Shidki mulai mengurangi tantrumnya. Padahal dulu Ahza sering meledak-ledak jika keasyikannya terganggu. Nangis, terus udah gitu semua ototnya tuh kaku, nggak bisa digendong, nggak bisa dipeluk. Ya udah kayak gitu diemin aja lah. Masa tantrum Ahza dulu juga diperkuat dengan cemburu pasca kehadiran Afif, adik bayinya. Kemarahannya sering ditumpahkan kepada ibu dan adiknya. Namun, Dwi dan suami memilih mendiamkan kemarahan Ahza hingga reda. Dengan cara ini, si sulung dapat belajar mengolah emosinya. Terus akhirnya kita bilang, ayah atau bunda senangnya abang ikutin kata kita gitu kan. Kalau udah disuruh berhenti ya berhenti. Ayah bunda senang kalau abang kayak gitu. Kalau udah kayak gitu sih biasanya dia, iya abang minta maaf gitu. Memang butuh waktu, tapi akhirnya si sulung berubah menjadi lembut. Ia kini juga sangat peduli dengan adik bayinya. Agar anak sukses melewati tantrum, ada baiknya orang tua mendiamkan sejenak si kecil saat tengah emosi. Namun pastikan si kecil tak membahayakan dirinya. Setelah emosi reda, ajaklah si kecil berdialog. Jelaskan apa yang boleh dan tidak boleh, serta berikan alasan kuat. Tujuannya membangun komunikasi intensif dengan anak sambil mematangkan logika dan emosinya. Ancaman, larangan, bentakan, bujukan, atau sikap mengalah orang tua hanya akan membuat tantrum kian menjadi-jadi. Akibatnya anak bisa berbuat nekat dan membahayakan diri serta orang lain. Kalau misalnya dari awal kita itu sudah mencegah, misalnya dia dari nangis sudah tidak kita berikan apa yang dia inginkan, biasanya tidak akan sampai berbahaya. Berbahaya itu kalau dia tereskalasi sebenarnya.
Jadi tadinya dia cuma nangis, terus karena kita kasih, lama-lama kita nggak kasih, akhirnya dia jadi pakai teriak. Nah itu lama-lama berbahaya tuh, karena dia menambah terus cara dia mengamuk, cara dia tantrum untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau misalnya nih anak udah terlanjur suka membenturkan kepala gitu ya, kita pegang aja supaya dia tidak membenturkan kepala. Atau dia mau ke tembok ya kita tahan. Tapi tetap kita diamkan. Kalau misalnya kita peluk, tetap aja diem aja. Dan tidak boleh kita berikan apa yang dia inginkan. Jika orang tua mengalah dan mengabulkan keinginan anak saat tantrum, si kecil akan melihat ini sebagai celah untuk mendapatkan kemauannya. Tak heran, tantrum akan terus berulang sampai orang tua mengabulkan keinginan mereka. Bahayanya, sikap seperti ini bisa terbawa hingga dewasa. Kalau misalnya dia nangis, orang tuanya kan pasti pengen cepet-cepet menyelesaikan nih masalah, dapat deh apa yang dia inginkan. Jadi mau dimanapun sebenarnya harus dengan konsisten kita diamkan saja. Cepet kok biasanya. Kalau misalnya kita konsisten ya, paling dia 2-3 kali mencoba, abis itu hilang tuh pasti tantrumnya. Masalahnya kalau udah terbiasa nih, dan sampai umur 4 nggak selesai, waktu akan lebih sulit tuh untuk menghilangkan kebiasaan ini. Dampaknya ada sampai besar ya tantrum dengan bentuk-bentuk yang lain. Misalnya SMP pengen punya motor, terus orang tuanya nggak mau ngasih, terus dia ngancam mau kabur. Nah, jadi sampai besar tuh dia ngerasa bahwa dengan tanda kutip ya kekerasan ini dia baru bisa dapat apa yang dia inginkan. Dengan tantrum, anak belajar mengolah rasa dan menata emosi. Dari sini ia juga akan menilai psikologis diri dan orang-orang di sekitarnya. Jika ditangani dengan bijak, tantrum bisa berhenti di usia 3 tahun. Sementara jika dibiarkan, si kecil akan mengalami masalah dalam bergaul. Akibatnya ia bisa dijauhi teman-temannya. Tantrum juga bisa ditekan dengan menjauhkannya dari pemicunya. Biasanya anak cenderung emosi saat lapar, lelah, dan mengantuk. Karenanya perhatikan si kecil di waktu-waktu tersebut. Berikan juga penghargaan untuk anak saat ia berperilaku baik. Dengan cara ini ia juga belajar tentang sebab akibat. Sikap positif akan mendatangkan suasana menyenangkan.